Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? Well, I hope that you are fine, healthy and happy. In this chapter, we are going to learn about transportation. Sounds interesting, right? So pay attention to the video and stay tuned. Before we're going to study, let's pray together. Let's begin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab ketiga, yakni tentang transportation atau transportasi. Bisa juga disebut dengan kendaraan atau angkutan. Tujuan pembelajarannya adalah diharapkan siswa mampu mengetahui dan mengucapkan berbagai nama transportasi dan cara berdialognya dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. 3 kinds of transportation. Ada 3 jenis alat transportasi. Yang pertama, land transportation, transportasi darat. Yang kedua, air transportation, transportasi udara. Next, water transportation, transportasi air. Land transportation, transportasi darat. Berikut adalah beberapa contoh kosakata transportasi darat. Dengarkan dan ulangi setelah saya ya. Yang pertama, train, kereta api. Train, kereta api. Bicycle, sepeda. Bicycle, sepeda. Bus, yakni bis. Bus, bis. Car, mobil. Car, mobil. Motorcycle, motorcycle. Sepeda motor, motorcycle. Sepeda motor. Truck, truk. Truck, truk. Air transportation, air transportation. Alat transportasi udara. Berikut adalah contoh-contoh transportasi udara. Plane, pesawat. Plane, pesawat. Air balloon, balon udara. Air balloon, balon udara. Helicopter, helicopter. Helicopter, helicopter. Jet, pesawat jet. Jet, pesawat jet. Water transportation, transportasi air. Berikut kosakata dari transportasi air. Sailing boat, perahu layar. Sailing boat, perahu layar. Ship, kapal. Ship, kapal. Fishing boat, perahu untuk memancing atau perahu nelayan. Fishing boat, perahu untuk memancing atau perahu nelayan. Tanker, kapal tangki. Tanker, kapal tangki. Submarine, kapal selam. Submarine, kapal selam. Canoe, perahu kano. Canoe, perahu kano. Next, transportation with the place where you can find.
tempat-tempat di mana kamu bisa menemukan transportasi atau kendaraan. Yang pertama adalah harbor. Harbor atau pelabuhan. Pelabuhan atau harbor adalah tempat pemberhentian kapal-kapal laut. Airport. Airport. Bandar udara. Bandar udara adalah tempat pemberhentian pesawat. Bus station. Bus station. Terminal bis. Terminal bis adalah tempat pemberhentian bis. Di situ kamu atau kalian bisa menemukan berbagai macam bis atau angkutan umum bis. Selanjutnya, railway station. Railway station, stasiun kereta api. Stasiun kereta api adalah tempat pemberhentian kereta api. Selanjutnya, kita akan membahas speaking features. Speaking features, yakni cara-cara berdialog tentang transportasi. Yang pertama adalah kalimat-kalimat yang digunakan untuk menanyakan alat transportasi yang biasa digunakan seseorang. Saya kasih garis bawah atau warna berbeda yang biasa digunakan seseorang. Saya sertakan dua contoh. Contoh yang pertama dengan penggunaan do. How do. Ini dikhususkan untuk subjek you dan they, kamu dan mereka. Contohnya, how do you go to school? How do you go to school? Jadi ini subjeknya you atau kamu. How do you go to school? Artinya, bagaimana kamu berangkat ke sekolah? Jika pertanyaannya you atau kamu, sudah pasti jawabannya I atau saya. Jadi jawabannya I go to school by bus. I go to school by bus. Saya berangkat ke sekolah dengan bis. Atau saya berangkat ke sekolah mengendarai bis. Contoh kedua dengan menggunakan das yang dikhususkan untuk subjek orang ketiga. He, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan nama orang. Ini saya contohkan yang menggunakan nama orang. Contohnya yakni, how does Fatir go to the office? How does Fatir go to the office? Artinya, bagaimana Fatir pergi ke kantor? Jawabannya, he goes to the office by car. He goes to the office by car. Dia pergi ke kantor dengan mobil. Kata goes atau pergi itu berasal dari kata go. Di sini karena pertanyaannya does, jadi jawabannya goes. Karena membicarakan orang ketiga. Speaking features yang kedua yakni kalimat yang digunakan untuk menanyakan alat transportasi yang akan digunakan seseorang untuk bepergian. Yakni menggunakan how will go to Will bisa digunakan untuk subjek you atau kamu, they, mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan nama orang. Contoh yang pertama, how will your father go to Surabaya? How will your father go to Surabaya? Artinya, bagaimana ayahmu pergi ke Surabaya? Jawabannya, my father will go to Surabaya by train. My father
will go to Surabaya by train. Artinya, ayah saya akan pergi ke Surabaya dengan kereta api. Ayah saya akan pergi ke Surabaya dengan kereta api. Will artinya akan. Contoh kedua dengan menggunakan nama orang. How will Aisyah go to Bali? How will Aisyah go to Bali? Bagaimana Aisyah akan pergi ke Bali? Jawabannya, she will go to Bali by ship. She will go to Bali by ship. Artinya, dia perempuan akan pergi ke Bali dengan kapal laut. Dia perempuan akan pergi ke Bali dengan kapal laut. Jadi untuk subjeknya harus disesuaikan ya. Jika pertanyaannya you atau kamu, maka jawabannya I atau saya. Jika pertanyaannya they, mereka, pasti jawabannya juga they, mereka. Jika pertanyaannya he, dia laki-laki, sudah pasti jawabannya juga he, dia laki-laki. Sedangkan jika she, dia perempuan, sudah pasti jawabannya dia perempuan atau she. Begitu juga dengan nama orang. Jika nama orang tersebut perempuan, jawabannya she, dia perempuan. Jika yang ditanyakan adalah nama orang laki-laki, maka jawabannya he, dia laki-laki. Nah, itulah tadi materi tentang transportation atau transportasi. Alhamdulillah, materi telah usai. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.